Para pemirsa, jumpa kembali dengan saya Muhammad Jahri dari TV Serpos Bandar Lampung. Hari ini saya berkunjung ke Bandar Lampung untuk mengikuti kegiatan dari Bapak Bustomi DPD RI. Selamat sore Pak. Ya, assalamualaikum. Dari Untuk hari ini Pak, kegiatan hari ini mohon penjelasannya untuk visi dan misinya untuk hari ini Pak. ya, jadi Pak Jari, hari ini adalah kegiatan tindak lanjut ya dari pertemuan 7 Agustus yang lalu, di mana DPD RI bersama Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia serta Dinas Kehutanan Provinsi Lampung melaksanakan perintah dari Presiden dalam rangka TPPKH. Ya, jadi sebuah program dalam penataan kawasan hutan. Dan hari ini progres yang kita lakukan adalah memberikan bimbingan teknis ya kepada para pemohon, yaitu desa-desa atau daerah-daerah yang berada di dalam kawasan hutan maupun sekitar kawasan hutan yang memang punya keinginan untuk mendapatkan izin legalitas dari negara, baik berupa tanah objek agraria, TORA, kemudian berupa hutan kemasyarakatan, kemudian berupa pelepasan, begitu juga berupa kemitraan. Ya, nah, jadi tadi saya hadirkan teman-teman dari BPKH TL wilayah 20 yang mewakili Menteri Kehutanan dan juga Kadis Kehutanan. Sekali lagi dalam rangka percepatan ini, proses percepatan permohonan hak yang sudah diberikan oleh negara untuk supaya mereka yang berada di kawasan hutan dan sekitar kawasan hutan itu memiliki kepastian hukum, ya. Mereka menghuni itu secara legal, ya, dan bisa juga mengelola hutan untuk kesejahteraan. Jadi hutan untuk kemakmuran. Nah, dan ini ada program dari Pak Jokowi, patut kita syukuri dan kita sukseskan ini. Ya, karena prosesnya juga harus ada pengusulan dari masyarakat, dari pemerintah daerah, pemerintahan desa, karena biasanya kampung itu yang definitif di kawasan hutan itu udah ada semuanya, sudah ada kantor desa, sudah ada sekolah, udah ada puskesmas, tapi mereka masih dalam kawasan hutan, baik itu hutan produksi maupun hutan kawasan hutan lindung, bahkan ada yang di kawasan Taman Nasional. Nah, seperti itu. Pak Bustomi, kita bicara sebagai seorang Bustomi nih ya, sebagai sosok seorang Bustomi, apa yang membuat inspirasi Bapak sehingga Bapak turun tangan langsung mulai dari nelayan di Karya Makmur, nelayan, sekarang dari kehutanan, di hutanan karun nelayan, begitu susahnya mereka untuk keluar dari perkampungan, keluar mencari nafkah. Sekarang Bapak juga berjuang lagi untuk masyarakat yang di bawah yang menggarap di hutan supaya tidak dimanfaatkan oknum-oknum tertentu. Itu inspirasi apa Bapak sebagai seorang Bustomi terjun langsung membela masyarakat, Pak? Ya, yang pertama tentu ini adalah tugas. Jadi tugas dan fungsi saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang memang tugas mendampingi masyarakat. Ya, ini adalah bagian daripada aspirasi masyarakat yang harus saya perjuangkan di tingkat pusat. Kebetulan saya diamanahi oleh lembaga DPD RI sebagai pimpinan di Komite 2. Komite 2 ini memang membidangi persoalan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya. Apa itu? Di antaranya persoalan pertanian, kemudian kelautan perikanan, kemudian kehutanan, perdagangan, perindustrian, kemudian energi sumber daya mineral, ESDM, ada lagi bidang investasi, ada lagi yang membidangi BUMN, kemudian ada lagi membidangi BNPB, kemudian ada lagi membidangi Basarnas. Nah, itu memang di bawah langsung koordinasi saya di lembaga DPD RI, sehingga saya memang harus punya kewajiban untuk mengawal ini semua program yang ada baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah,
ini sejalan dengan memang kebutuhan yang dibutuhkan rakyat hari ini. Saya melihat banyak masyarakat karena tidak mengertinya, barangkali kurangnya sosialisasi tentang fungsi dan peran DPD ini, sehingga masyarakat ini sering kadang-kadang datang ke Jakarta, maaf ya, ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, minta duit segala macam ya untuk ngurus ini, ngurus itu, tahu-tahu barangnya nggak ada, terus uangnya hilang, dan seperti itu ya. Kemudian ada juga yang menyebut-nyebut ada seolah-olah permintaan dari oknum, dari pejabat, padahal tidak sama sekali. Jadi inilah kita mau mutus rantai itu. Jadi saya putus rantai itu supaya saya hadirkan betul institusi yang berwenang, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung yang mewakili pemerintah Provinsi Lampung, Gubernur Lampung ya, dan kita sebagai DPD yang mengawasi ya proses permohonan ini supaya bisa terwujud sehingga orang ada kepastian hukum. Jadi orang yang tinggal di kawasan hutan itu jelas statusnya, apa dia sebagai pemegang kawasan hutan itu sebagai hutan kemasyarakatan atau hutan desa atau hutan yang dilepaskan menjadi hutan produksi, itu dilepaskan menjadi area APL dan lain sebagainya. Jadi intinya bahwa yang saya lakukan ini memang tugas yang harus saya kerjakan. Dan saya kenapa mengundang mereka di sekretariat DPD ini supaya mereka tahu ini loh posko, kalau misalnya ada pengaduan, kalau memang ada masalah-masalah